oh gue pengen sih jadi ibu rumah tangga, tapi gue pengen dapat uang yang banyak biar gue bisa senang-senang, bisa perawatan segala macam. Ya sah-sah aja selama pasangannya mampu gitu kan. Tapi kalau pasangannya tidak mampu, ya lu harus kompromi gitu dengan keadaan. Either lu mau menurunkan gaya hidup lu gitu ya, atau ya cari pasangan yang lain yang bisa mengcover biaya hidup lu gitu. Muncullah gitu kan perceraian, Gitu. kayaknya mendingan divorce aja gitu. That's why ya. kenapa gue bilang masalah keuangan harus diomongin di depan sebelum kita menikah, supaya nanti setelah menikah tidak ada penyesalan yang terjadi kan, tidak ada dusta di antara kita kalau kata lagu kan gitu kan. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Baik lagi ketemu sama Maria Katarina dan juga Mas Ahidaya, Halo, Sobat Financial Cuan. Expert di CNBC Indonesia. Kita di Talk with Expert spesial Money Love Relationship, ya kan? Urusan duit pasti ada money, ada cinta, ada hubungan gitu. Nah, karena ini menyangkut juga risetnya dari tim CNBC Indonesia yang tiba-tiba mengangkat soal fenomena ramai-ramai istri gugat cerai suami gitu. Dan ada beberapa risetnya mungkin bisa dicek ya Sobat Cuan. Dan ada beberapa faktor diantaranya termasuk salah satunya adalah soal ekonomi. Tapi lu termasuk yang updating itu gak sih kejadian di dunia selebriti ini atau ya, paling, per media sosialan? Tahu-tahu di permukaannya aja ya. Gue gak yang ngikutin terlalu detail karena apa, karena apanya, tapi tahu beritanya gitu. Oh iya sih ini bercerai sih ini. Seru tahu. Gitu ya. Karena kita ngelihat kayak semakin berani ternyata perempuan-perempuan untuk memutuskan kayaknya nggak bisa lanjut, mendingan divorce aja. Nih kalau yang lo lihat ada fenomena apa sih gitu? Kenapa cewek cenderung sekarang lebih udahlah gue take a risk aja gitu dengan segala sesuatu yang terjadi. Karena bukan cuman yang mungkin 2-3 tahun baru married, ada yang 15 tahun married gitu ya, bedu sama istrinya juga akhirnya dia istrinya mau cerai bedu setelah lama sekali pernikahannya. Terus yang paling anyar adalah Deddy Corbuzier dan yang gugat juga Sabrina gitu. Nah ini menurut lo gimana? Secara in general aja dari kacamatanya Ai Hidayah. Iya, gue sebenarnya bukan pakar relationship ya. Tapi kalau gue lihat gini sih, mungkin makin kesini kesetaraan gender itu semakin terlihat ya. Kalau di era zaman dulu mungkin ya, di zaman-zaman tahun-tahun di bawah tahun 90-an gitu ya, laki-laki itu kan sangat dominan di Indonesia khususnya ya. Jadi patriarkalistik tuh sangat sangat dominan gitu. Tapi semakin kesini itu semakin semakin cair lah gitu ya. Jadi perempuan-perempuan juga sudah banyak yang berani speak up, banyak yang berani mengungkapkan istilahnya isi hatinya gitu ya, banyak mengungkapkan keluh kesahnya dan lain sebagainya. Dan berangkat dari situ mungkin juga termasuk kaitannya ke hubungan rumah tangga suami istri gitu ya. Kalau mungkin ada yang dirasa kurang nyaman, kurang sreg, kurang pas, ya bukan nggak mungkin ya seperti yang terjadi belakangan ini, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah gitu kan, atau menggugat cerai suaminya gitu. Dan kalau masalah keuangan memang bukan sekarang-sekarang ini, atau masalah ekonomi gitu ya, bukan sekarang-sekarang ini aja gitu ya. Bahkan penelitian banyak institusi gitu ya, 90% penyebab perceraian itu ya masalah keuangan, ekonomi gitu. Jadi udah bukan masalah baru. Yang barunya adalah sekarang perempuan-perempuan ini berani untuk yang mengajukan gitu ya. Gitu. Apa karena mereka juga sebenarnya juga sudah bukan mapan ya, secara finansial mereka cukup oke sehingga mereka berani untuk ya udah deh mendingan digugat cerai aja. Ya itu mungkin salah satu alasan mungkin. Karena kan kalau yang kita lihat hanya sebatas yang di artis-artis atau selebriti ya, yang secara keuangan mungkin mereka lebih mapan lah gitu dibanding masyarakat pada umumnya gitu. Tapi kalau gue rasa sih mungkin itu hanya salah satu faktor aja. Tapi faktor lainnya adalah bagaimana mereka tidak nyaman dalam menjalani rumah tangganya itu, karena ada satu hal yang mengganjal gitu ya. Ya terlepas itu masalah keuangan atau masalah ekonomi, mungkin juga ada masalah-masalah lain yang menjadi pertimbangan juga. Tapi mungkin faktor utamanya bisa jadi karena keuangan atau ekonomi gitu. Nah kalau kita lihat nih lebih detail lagi nih Mas Ai, seberapa besar sih pasangan itu bisa menentukan arah finansial kita dalam relationship yang lebih lama, itu pernikahan gitu. Karena kan salah satu faktor penyebab perceraian
Iya. ekonomi gitu. Jadi kayak sesuatu yang nggak clear di awal gitu kan, Iya. hampir rata-rata. Nah, seberapa besar ini mempengaruhi Mas Said? Sangat mempengaruhi karena orang yang paling dekat ketika kita sudah menikah adalah pasangan, gitu kan. Kalau kita belum menikah mungkin bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak gitu ya. Tapi kalau udah menikah pasti itu pasangan, baik itu suami ataupun istri. Dan suami ataupun istri ini pengaruhnya sangat besar dalam pola keuangan atau perencanaan keuangan atau pemakaian keuangan lu sendiri gitu kan. Dan gue sendiri mengalami itu gitu. Ketika gue masih belum menikah gitu ya, gue merasa sangat istilahnya sangat sederhana hidupnya gitu kan. Dalam arti masih punya banyak tabungan, banyak investasi. Tapi ketika sudah menikah, ya itu mungkin akan harus ada kompromi, ada adjustment gitu kan. Karena kita tuh pasti akan cari titik tengahnya gitu kan. Kita nggak 100% dengan gaya kita sendiri gitu ya sebelum kita menikah, juga nggak 100% dengan gaya istri misalkan gitu. Jadi harus cari titik tengahnya gimana caranya supaya smooth pernikahannya. Karena kalau lu nggak punya titik kompromi dalam hal keuangan di pernikahan, wah niscaya itu pernikahannya pasti berantem mulu gitu kan. Tapi seberapa clear? Karena kan kadang kalau urusan duit itu oke, gue udah ngomong ini clear di depan sebelum gue married. Kebukti kok kita pas ketika pernikahan kita fair nih ngebagi mana bagian gue, mana bagiannya dia gitu. Tapi kan people change ya. Gue selalu percaya bahwa manusia tuh berubah ke arah lebih baik ya, is good, which is good. Tapi kok kayaknya dominasinya berubah ke arah yang justru malah ya lebih cuek gitu biasanya. Nah menurut lu seberapa clear, dan clearnya tuh yang sampai titik apa gitu sebelum akhirnya oke, this is the right person, gue married dia sama dia gitu. Iya, makanya kalau menurut gue masalah keuangan tuh harus diomongin di awal, di depan gitu. Ketika lu memutuskan untuk menikahi seseorang gitu, baik itu lu perempuan atau laki-laki gitu ya, lu harus clearin dulu masalah keuangan gitu kan. Sampai se-clear apa? Kalau menurut gue harus terbuka 100% gitu. Kondisi keuangan lu. Segaji-gaji, Iya, misalkan berapa seutang-utang, penghasilan lu setanggungan. punya utang apa aja, tanggungan lu siapa aja. Karena itu akan jadi masalah ketika lu sudah menikah dan pasangan lu nggak tahu. Dan ternyata itu menyedot keuangan lu misalkan kayak gitu. Itu pasti akan jadi istilahnya benih-benih pertengkaran tuh. Yang ujung-ujungnya ya pasti mengarah ke perceraian gitu. Daripada hal itu terjadi kan mendingan kita terbuka di awal. Kondisi keuangan gue begini loh. Penghasilan gue segini, gue punya utang segini, gue harus punya tanggungan misalkan orang tua atau adik atau kakak segala macem gitu kan. Lu bisa terima nggak gitu kan? Tapi gue berusaha misalkan untuk menjadi lebih baik lagi secara keuangan misalkan seperti itu. Ya dia dari pihak perempuan juga sama gitu. Si laki-laki juga berhak tahu juga kondisi keuangan lu seperti apa, keluarga lu seperti apa. Karena ketika sudah menikah itu pengaruh dari keluarga juga kuat loh selain pasangan gitu kan. Kadang-kadang bukan ada ya, banyak di luar sana yang ya itu tadi kayak sandwich generation misalkan kayak gitu kan. Dia harus menanggung orang tua, adik, kakak, saudara atau kerabatnya gitu kan. Kita nggak pernah tahu juga gitu. Iya kalau misalkan keuangannya cukup, kalau enggak kan itu kan jadi masalah juga gitu kan. Tapi benar tadi kata Maria, people's change dan keuangan tuh kan juga berkembang ya. Berkembang ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk gitu kan. Dalam perjalanan pernikahan itu pasti kan ada naik turunnya lah, ups and down-nya. Nah itu juga yang menurut gua harus dikomunikasikan secara intensif dan kesinambungan gitu. Jadi lu nggak bisa ngomong di awal doang di depan, abis itu lu nggak ngomongin keuangan lagi. Karena kan itu kondisi keuangan itu terus berubah, berkembang gitu kan. Jangankan kondisi tahunan gitu ya, kondisi bulanannya kadang berubah gitu kan. Karena tiba-tiba ada kebutuhan apa, tiba-tiba lu dapat penghasilan apa kan kayak gitu. Jadi kalau menurut gua topik keuangan itu akan harus menjadi topik utama dalam sebuah rumah tangga. Karena keuangan ini menjadi pondasi untuk lu membangun rumah tangga yang kuat gitu. Gue setuju sih. Gitu. Karena kalau enggak relationship-nya jadi toksik kan. Betul. Jadi bingung, gue mau cerita sama siapa, mau ngomong sama siapa, mau curhat sama siapa nih. Misalnya uang belanja habis nggak bisa diobrolin secara gamblang kan repot banget ya. Apalagi kalau pemegang keputusan keuangan satu orang. Misalnya entah suaminya aja atau entah istrinya aja nih agak berat gitu. Nah, mengenai fenomena sekarang perempuan-perempuan atau cewek-cewek yang kira berani untuk gugat cerai karena banyaklah faktornya. Misalnya kalau tidak secara gamblang memang misalnya soal duit ya Mas Ai, biasanya soal kesepian, soal tidak lagi merasa dicintai penuh gitu, merasa sendirian, yang kayak gitu-gitu biasanya faktor psikologis yang diangkat. Cuman kalau seandainya situasionalnya kemudian sudah sangat-sangat pelik dan hubungan rumah tangganya udah berat tapi nggak bisa memutuskan untuk bercerai, kan ini repot banget ya Mas Ai. Kalau yang artis-artis ini mungkin bisa gitu ya, dan mungkin yang lain yang dalam kondisi keuangannya cukup kuat ya bisa. Nah kalau nggak bisa nih kan agak
agak berat. Nah di Iya, situasi benar. kondisi kayak gini ini harus kayak gimana? Kuncinya adalah komunikasi sih kalau menurut Ngobrol gua. juga ya, tetap Ngobrol. Intinya ujung-ujungnya lu ke harus situ. komunikasikan dengan pasangan lu gitu. Mm-mm. Seberat apapun kondisinya, kalau lu bisa komunikasi dan ada komunikasi yang dua arah dalam arti untuk memperbaiki keadaan, ya harusnya bisa dijalani gitu. Karena ya gue sendiri pernah mengalami kondisi keuangan yang berat gitu. Tapi ketika gue sama pasangan kompak untuk berkomunikasi mengatasi masalah, ya nggak mesti harus bercerai gitu kan. Tapi ketika lu nggak ada komunikasi, senyaman apapun kondisi keuangan lu ya susah. Kayak tadi ya, akhirnya jadi kayak kesepian, nggak kayak dulu lagi hangatnya segala macem gitu. Itu kan cuman kayak bumbu-bumbu aja. Intinya dalam sebuah pernikahan itu komunikasi adalah kunci penting gitu ya. Tapi keuangan adalah pondasi utama gitu. Jadi Itu gimana dia. caranya komunikasi dan keuangan ini berjalan seiringan gitu. Soalnya pelik banget kan Mas. Misalnya contohnya gini nih, ada pernikahan suami istri, kemudian si istri deal with suaminya, misalnya kayak udah ya kamu nggak usah kerja lagi, berhenti kerja, fokus di rumah tangga, urus anak-anak. Tapi ternyata ya udah kan namanya orang oke lah nurut kata suami, tapi ternyata mungkin dia tidak mendapatkan apa yang biasa dia dapatkan kan, ya yang suaminya kasih ya cukup aja gitu. Terus jadi istri juga nggak dibayar, istilahnya ya kerjain semua urusan rumah juga nggak dibayar gitu. Nah ini pelik gitu antara menjaga keutuhan rumah tangga dan menaati perintah suami. Ini kayak gimana nih? Karena banyak loh, maksudnya perempuan-perempuan akhirnya memutuskan untuk ikut apa kata suami, tapi ternyata secara finansialnya tidak tercukupi gitu. Nah ini kan berat banget. Tadinya mungkin kerja jadi nggak kerja karena ikut suami. Tadinya berpenghasilan jadi nggak berpenghasilan karena berharap suami full untuk bisa contribute. Makanya ada salah satu statement, boleh nggak aku jadi ibu rumah tangga tapi apa yang aku dapat sekarang kamu bayarin. Nah lo setuju nggak? Kayak gitu. Misalnya gaji gue misalnya 5 juta nih sebulan gitu. Gue oke deh gue jadi ibu rumah tangga tapi 5 jutanya lo yang bayar ya gitu. Nah ini nih kayak gimana? Karena banyak banget yang hal-hal yang kayak gini. Nah makanya tadi gue bilang pentingnya di awal tuh masalah keuangan kita terbuka adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti ini. Ya mungkin statement itu orang itu ketika di awal dia nggak terbuka mungkin masalah keuangannya gitu ya. Gue nggak tahu ya, tapi mungkin aja gitu ya nggak terbuka, baik itu dari sisi cowoknya ataupun ceweknya. Kalaupun dia terbuka, harusnya di awal tuh disepakati. Boleh nggak nih kalau gue nggak usah kerja lagi, tapi gue jadi ibu rumah tangga gitu, tapi lu support lah gitu, atau mungkin lu ambil alih gitu masalah keuangan ini gitu. Kalau si cowoknya setuju dengan nominal tertentu, ya kembali lagi si ceweknya mau nggak gitu. Kalau si ceweknya mau, ya berarti kan ada kompromi dan itu bisa aja dilakukan gitu kan. Kadang-kadang juga kita melihatnya juga tidak secara realistis. Mungkin si ceweknya udah terlalu bagus karirnya, kan mungkin dia punya bisnis, penghasilannya udah gede gitu kan. Dia mau istilahnya jadi rumah tangga gitu kan, di semua pekerjaannya ditutup atau dia keluar, ya si cowoknya mampu nggak untuk mengcover semua penghasilan yang didapat si cowok ini gitu. Kalau cuman kayak 5 juta mungkin mampu gitu. Kalau dia penghasilan 1 miliar sebulan, wah, ya kan kita nggak pernah tahu juga gitu kan. Tapi kalau misalkan si cowoknya memang mampu dan bersedia, kan banyak juga yang seperti itu yang nikah sama konglo-konglo ya, gitu. Ya udah lu nggak usah kerja lagi lah, lu nggak usah jadi artis lagi lah. Kita gue penuhi, ada aja kan yang seperti itu. Itu kembali lagi masalah komunikasi intinya. Kalau misalkan salah satu pihak, misalkan biasanya istri ya yang berkorban, istilahnya tidak bekerja lagi, jadi ibu rumah tangga, di cover sama suaminya, walaupun mungkin yang dia dapat tidak sebesar ketika dia bekerja, tapi kalau istrinya ini dia rela, ikhlas, ya kenapa enggak? Karena pernikahan itu kan kita harus punya goals yang sama gitu kan. Jadi goals lu tuh apa? Goals lu untuk mengejar karir dengan uang yang banyak, atau goals lu adalah membina rumah tangga, mencapai kebahagiaan misalkan seperti itu. Karena setiap orang punya goals yang berbeda gitu. Nggak semua orang memandang uang yang banyak itu jadi suatu tujuan gitu. Ada orang yang memandang ya penting gue cukup aja buat makan gue, anak gue, istri gue gitu ya. Dan hidupnya ya normal-normal aja, nggak kekurangan tapi juga tidak sangat berlebih, dan gue happy gitu. Yang penting nggak punya utang misalkan kayak gitu. Tapi ada yang memandang, oh gue pengen sih jadi ibu rumah tangga, tapi gue pengen dapat uang yang banyak biar gue bisa senang-senang, bisa perawatan segala macam. Ya sah-sah aja selama pasangannya mampu gitu kan. Tapi kalau pasangannya tidak mampu, ya lu harus kompromi gitu dengan keadaan. Either lu mau menurunkan gaya hidup lu gitu ya, atau ya
cari pasangan yang lain yang bisa mengcover biaya hidup lo gitu. Muncullah gitu kan perceraian Gitu. kayaknya mendingan divorce aja gitu. That's why ya. kenapa gue bilang masalah keuangan harus diomongin di depan sebelum kita menikah, supaya nanti setelah menikah tidak ada penyesalan yang terjadi kan, tidak ada dusta di antara kita kalau kata lagu kan gitu kan. Iya ya, soalnya gini, Bener. kalau kita misalnya terlalu kayak money oriented kok jadi relationship pernikahan ini kayak transaksional ya. Bener, Selalu buat transaksional ya betul, itu jadinya gue ya. setuju. Jadi kalau lu hanya menuntut atau hanya memandang pernikahan itu sebatas karena uang, kalau menurut gue terlalu sempit pandangannya gitu. Bukan berarti kita semua nggak butuh uang, butuh, tapi jangan menjadikan uang itu satu tujuan. Kalau menurut gue pribadi ya, dan gue selalu berpandangan seperti itu, dan gue sama pasangan gue juga seperti itu. Oke, uang kita cari sama-sama. Kalaupun istri gue nggak bekerja misalkan, tapi gue akan coba penuhi. Silakan diatur gitu kan, kan seperti itu gitu. Tapi mungkin ada orang-orang di luar sana yang menjadikan uang itu sebagai tujuan karena dia pengen menumpuk asetnya, pengen beli tas baru, pengen jalan-jalan, pengen ini dan lain sebagainya. Ya berarti dia belum memandang pernikahan itu sebagai suatu tujuan bersama, tapi lebih kepada sebagai pemuasan pribadi aja gitu untuk kebutuhan dirinya sendiri. Padahal ketika lu memutuskan untuk menikah, lu tidak lagi memikirkan diri lu sendiri, tapi memikirkan pasangan lu dan mungkin keturunan lu, anak-anak lu gitu kan. Jadi itu yang harus mindset ditanamkan sih kalau menurut gue dalam pernikahan. Makanya ngomongin masalah keuangan itu di awal itu bukan hal yang tabu, tapi justru hal yang wajib supaya ya itu tadi tidak ada penyesalan-penyesalan yang terjadi seperti yang belakangan viral gitu kan masalah itu. Kenapa nggak diawalin? Kenapa nggak diomongin di depan kalau emang dia istilahnya si suaminya misalkan nggak mau mengcover, ya kalau emang lu nggak mau, ya udah lu jadi nikah sama dia kan gitu harusnya ya. Makanya. Kenapa ketika sudah menikah diungkitnya kan kayak gitu? Apa alfa ketemu alfa gitu kali ya bisa jadi ya. Kan karena sayang ya, maksudnya lu jadi buang waktu, buang energi. Buang waktunya itu sih dan buang energi ya. Mencintai itu kan butuh sesuatu hal yang apa ya, harusnya kan effortless ya kalau mencintai itu. Tapi kan karena lu berpikir tentang sebuah transaksi, terus kemudian nanti gue gimana segala macam, memang daripada nanti jadi energinya habis, memang di depan harus deal duluan. Bener. Nah akhirnya macam kondisi ini mungkin kayak ya karena pilihan divorce dan lain sebagainya soal ekonomi, Gen Z akhirnya mikir kayak udahlah gue nggak usah married dulu sampai mapan. Nah lo ngelihatnya kayak gimana? Sampai mapan, dan kategori mapan kan beda-beda ya Mas Ai. Mungkin udah punya aset atau net worth-nya sampai berapa miliar tuh maksudnya mapan menurut mereka. Tapi ada orang yang punya tabungan 10 juta aja di di rekening udah quite good buat dia gitu kan. Karena beda nih orientasi mapannya. Nah lo ngelihatnya kayak gimana? Iya benar. Yang harus diketahui pertama adalah definisi mapan itu sendiri gitu. Buat orang maksudnya buat semua orang definisi mapan itu akan berbeda gitu kan. Buat Maria definisi mapannya apa? Buat gua definisi mapannya apa gitu kan. Itu yang harus disepakati dulu gitu kan. Kalau definisi mapannya adalah banyak harta, apa iya lu bisa mapan gitu kan, misalkan kayak gitu kan nggak semua orang bisa mendapatkan banyak harta gitu, walaupun dia pintar atau punya networking yang bagus, tapi itu kan kayak blessing juga gitu kan, nggak semua orang berhasil gitu dalam sisi harta gitu. Jadi kalau menurut gue sih, anggapan gue ya, ketika banyak gerakan atau anak-anak Gen Z mau menikah kalau udah mapan, kalau menurut gue salah kaprah gitu. Justru harusnya menikah itu jadi fondasi atau landasan lo untuk menuju mapan kok. Karena dua orang itu justru akan jauh lebih mudah karena lo bisa saling bantu dibanding lo sendiri kan. Logika sederhana gitu. Kayak contoh kita mengerjakan sesuatu gitu ya. Kayak misalkan kita membangun rumah, kita sebagai tukang gitu ya. Kalau kita ngerjain sendiri, dengan kita ngerjain berdua pasti akan lebih cepat selesai berdua kan. Itu kan logika sederhana atau analogi sederhana yang bisa kita kasih tahu gitu kan. Jadi kalau emang pengen tujuannya mapan secara finansial lah, let's say gitu ya, kita peruncing. Kalau lu berdua dan lu punya satu frekuensi yang sama, satu visi yang sama, dan ngejalaninnya komunikasinya bagus, lu kan bisa lebih cepat untuk menjadi orang yang mapan gitu dibanding lu sendiri. Karena ketika lu sendiri, semua beban dan resiko lu yang tanggung sendiri. Tapi ketika lu berdua gitu ya, lu bisa sharing gitu kan. Sharing beban, sharing resiko, sharing effort gitu ya. Dan sharing potensi juga gitu untuk menjadi mapan gitu. Jadi ya walaupun mungkin gue yakin di luar sana banyak juga yang gak setuju sama gue, tapi gak apa-apa. Namanya pendapat kan ada pro dan kontra. Tapi kalau gue memandang
kalau mau menikah harus mapan dulu, ya itu sebagai suatu pandangan yang salah ya. Karena Ya, pernikahan itu sebenarnya adalah jalan untuk menuju si mapan iya, itu gitu ya. bener. Walaupun kadang-kadang ketika start awalnya sama-sama nol, terus Iya. ditemenin sampai mapan, salah satunya menyimpang gitu kan, Nah, itu juga bisa menimbulkan iya, lagi itu. problematik di kehidupan Bener. rumah tangga. Ternyata ketika kemudian dilimpahi, kalau tadi kan mungkin finansialnya kurang ya, tapi ternyata dilimpahi finansial pun Bener. beresiko Itu jadi masalah juga. juga Lu gitu nggak ya. punya aset atau uang jadi masalah. Tapi ketika lu banyak aset dan uang itu juga bisa jadi masalah kalau lu tidak bisa mengelolanya dengan baik gitu ya. Apalagi lu nggak bisa berbagi dengan pasangan lu gitu kan. Kadang-kadang ya seiring bertambahnya aset atau keuangan itu kan gaya hidup orang akan semakin bertambah. Bahkan kadang-kadang menurut kenyataannya di lapangan gitu ya, gaya hidup tuh jalannya naiknya lebih cepat dibanding kenaikan penghasilan lu. Iya, betul. Gue juga pernah mengalami itu. Ya gue pernah cerita mungkin ya, ketika gaji gue 3 juta misalkan, gue merasa cukup. Tapi ketika gaji gue naik misalkan ke 10 juta, kok kayak kurang gitu. Dulu perasaan 3 juta cukup, kok 10 juta kurang. Kenapa? Ya karena gaya hidup lu naiknya lebih cepat dibanding penghasilan lu gitu. Nah ini menjadi masalah banyak orang sih, gue yakin di luar sana gitu. Itu juga terjadi dengan orang-orang yang tadi hartanya bertambah signifikan ketika sudah menikah. Akhirnya apa? Akhirnya ya bisa berubah orang itu kan, gitu kan, dalam arti jadi lebih boros, gaya hidupnya jadi lebih hedon. Ya mungkin pasangannya nggak bisa menerima, kenapa lu jadi kayak gini, dulu padahal lu nggak kayak gini gitu kan. Itu kan jadi masalah lagi. Makanya komunikasi juga menjadi penting gitu. Gimana caranya seiring dengan keuangan yang bertambah baik, ya lu juga bisa jadi lebih wise gitu dalam menggunakan duit lu gitu atau aset lu. Bukan berarti lu nggak boleh meningkatkan taraf hidup lu, boleh-boleh aja, tapi untuk batasan tertentu, jangan sampai melebihi kemampuan lu kan gitu kan. Kalau melebihi kemampuan lu, apalagi jor-joran terus, ya namanya uang sebanyak apapun pasti akan habis. Benar sih. Gak ada uang yang gak habis gitu kalau lu pakai terus-menerus, apalagi dalam jumlah besar gitu. Makanya orang yang boros itu dan hedon itu juga menjadi kadang-kadang di pasangan itu menjadi biang masalah untuk keretakan rumah tangga juga gitu. Berat sih soal duit ini ya, benar kata Mas Sai tadi, nggak ada uang, ya berat itu persoalannya jelas karena memang setiap hari ada kebutuhan, ada himpitan kebutuhan yang harus dibayarkan gitu. Tapi kelebihan banyak uang pun juga ternyata bukan sebuah persoalan yang maksudnya receh gitu. Berat juga gitu ternyata ya, karena ternyata duit bisa merubah orang ya Mas Sai. Bener, itu statement yang bagus. Duit bisa merubah orang gitu. Tapi berubahnya bisa menjadi lebih baik, bisa juga menjadi tidak baik gitu. Nah ini yang menurut gua harus dijaga gitu. Kadang-kadang kalau kata mungkin di agama manapun, harta itu juga kan titipan ya. Ketika lu tidak bijak mengelola titipannya itu, ya lu akan kesulitan sendiri gitu kan. Lu akan istilahnya dapat istilahnya masalah gitu kan. Jadi makanya gue selalu menganggap uang yang gue punya, aset yang gue punya itu bukan sepenuhnya punya gue, tapi juga titipan gitu ya. Ada hak pasangan gue, ada hak anak gue, mungkin di situ ada hak orang lain gitu, yang itu juga harus kita pikirkan. Makanya ketika kita taraf hidupnya meningkat dengan punya banyak harta, ya lu harusnya menjadi semakin lebih bijak. Kalau nggak gitu, ya itu akan jadi pusing sendiri itu nanti ngatur duitnya gitu. Makanya ketika Tuhan tuh kasih rejeki sama Sobat Cuan gitu ya, itu pasti dianggap Tuhan udah siap. Kalau belum dapat sebanyak itu belum siap, karena lo sendiri secara mental belum rapi gitu loh untuk menghadapi rezeki yang berlimpah. Nih kalau gue percaya kayak gitu ya. Jadi ketika Tuhan kasih banyak, ya memang sudah dipercaya nih untuk handle sebanyak ini. Jadi ya pantaskan sajalah diri dulu di depan Tuhan lah supaya dapat rezekinya juga oke. Dan buat Sobat Cuan yang sedang mengalami kondisi situasi rumah tangga mungkin gitu yang sesuai dengan obrolan kita tadi, boleh komen dan pengen tanya apapun gitu ya. Dan semuanya harus dihadapi dengan komunikasi. Balik lagi, apapun yang terjadi, yang ngobrol itu kunci utamanya sih, sampai ketemu titik keputusannya harus seperti apa. Mas Sai, terima kasih sudah mencerahkan money love relationship kita hari ini. Semoga semuanya happy Sobat Cuan. Thank you sudah dengerin kita. Jangan lupa kita Fresh from the Oven ada di Spotify, kemudian ada di YouTube kita juga di Cuap-Cuap Cuan, dan subscribe juga di YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @cuap_cuan. Thank you so much Sobat Cuan. Marin dan Mas Ai pamit. Bye bye.